Ujian stres ekstrim, serangan tarif Trump mengguncang Zhejiang hingga ke akar. Menganalisis perang tarif yang sedang berlangsung antara AS-China, propaganda dari Beijing saja tidak cukup, ukuran dampak yang sebenarnya terlihat dari bagaimana daerah-daerah lokal merespons. Dan kenyataannya, pukulannya sangat brutal. Menurut South China Morning Post, Zhejiang, salah satu provinsi terkaya dan paling maju secara industri di China, kini berada dalam kondisi darurat penuh. Dari sekretaris partai tingkat provinsi hingga pejabat akar rumput, seluruh sistem berada dalam status siaga tinggi. Seberapa parah dampaknya, lihat saja Ningbo sebagai gambaran yang jelas. Sebagai pusat ekspor terbesar kelima di China dan rumah bagi pelabuhan tersibuk ketiga di dunia, Ningbo memiliki rencana ambisius untuk melampaui angka PDB 2 triliun yuan tahun ini. Namun pada bulan April, Presiden Donald Trump menjatuhkan pukulan telak, tarif super sebesar 145%, yang langsung menghancurkan momentum ekspor Ningbo dalam semalam. Pada tahun 2024, 20% dari total ekspor Ningbo ditujukan ke Amerika Serikat. Pelabuhan Ningbo Zhoushan sangat bergantung pada perdagangan dengan AS. Lembaga pemeringkat internasional Fitch mengeluarkan peringatan keras, ketergantungan pelabuhan ini pada ekspor ke AS menjadi risiko ekonomi yang besar. Secara nasional, ekspor ke Amerika Serikat pada bulan April turun 21% dibanding tahun sebelumnya. Untuk Ningbo, dampaknya mungkin lebih parah lagi. Menghadapi apa yang disebut oleh para pejabat sebagai krisis, urat nadi terputus, Provinsi Zhejiang kini mengaktifkan respons mode masa perang. Setiap pejabat pemerintah sekarang berjaga penuh waktu, ditugaskan untuk memantau secara ketat PHK pabrik dan kontribusi jaminan sosial, apapun demi mencegah kerusuhan sosial. Menurut perintah internal pemerintah yang diperoleh South China Morning Post, SCMP, semua pabrik kini wajib menyerahkan laporan tenaga kerja mingguan untuk membantu pihak berwenang menjaga kendali. Di Yiwu, yang dikenal sebagai pusat produsen barang komoditas skala kecil dan beriklim pasar yang sangat sensitif, para pejabat lokal diperintahkan untuk mengunjungi pabrik setiap hari, meredakan kecemasan, dan menjaga stabilitas. Bahkan Sekretaris Partai Zhejiang, Wang Hao, turut turun tangan. Dalam inspeksi lapangan pada akhir April, ia menyampaikan peringatan publik. Kita harus bersiap menghadapi skenario yang paling ekstrim. Dalam upaya mencari alternatif, Zhejiang bahkan mengirim pemilik bisnis dengan jet pribadi ke zona bertarif rendah seperti Mesir, Hungaria, dan Afrika Selatan untuk mencari jalur ekspor baru yang layak. Jin Ming, peneliti perdagangan internasional dari Universitas Ningbo, mengusulkan perluasan asuransi ekspor untuk melindungi bisnis dari kerugian akibat gagal bayar pelanggan dan penumpukan inventaris. Namun banyak pemimpin bisnis tetap pesimistis. Ing Lia Chan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sensor Pintar Ningbo, berbicara lugas. Banyak perusahaan sepenuhnya bergantung pada pasar AS untuk bertahan hidup. Begitu pelanggan pergi, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan Anda tidak bisa begitu saja beralih ke pasar baru dalam semalam. Mengenai klaim Beijing bahwa konsumen Amerika yang menanggung biayanya, Ing tidak ragu menyatakan kenyataan, banyak pabrik di China sudah tutup. Zhou Zeng, seorang konsultan dari China Macro Group, memperingatkan bahwa ini bisa jadi jendela terakhir untuk transformasi ekonomi. Bisnis yang gagal mengalihkan fokus ke konsumsi domestik atau pasar ekspor baru akan tereliminasi pada putaran tarif berikutnya. Menurutnya, hanya ada dua pilihan tersisa, memperluas permintaan domestik atau mendiversifikasi pasar luar negeri. Perjanjian dagang terbaru ini mungkin memberi jeda singkat. Tapi, apa yang akan terjadi setelah 90 hari? Tidak ada yang bisa memastikan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah apa yang disebut sirkulasi domestik oleh Partai Komunis Cina benar-benar mampu bertahan dari guncangan eskalasi perang dagang ini?